Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli Bapak. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ini asli, betul asli. Perkara ini semakin terang, ujungnya akan kemana sebenarnya? Ya pasti terang Mas. Kan yang dituding Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazahnya sudah disita. Nanti dalam proses peradilan ditunjukkan asli atau tidak. Itu kan juga sudah dilakukan di Barreskrim. Ya sudah dilakukan, tapi kan dalam proses peradilan ini kan yang jelas lebih terang lagi ketika memang hakim memutuskan bahwa ijazah ini asli dan apa yang dilaporkan Pak Jokowi terbukti bahwa memang tidak benar kalau dituding atau dituduh sebagai itu merupakan ijazah palsu. Sehingga yang 12 nama tadi termasuk Bang Rismon ini ya tinggal siap-siap saja. Gitu. Jadi maksud saya dibanding ngabisin energi untuk bicara soal-soal lain, jauh lebih baik itu bersiap diri. Ini siap-siap untuk apa nih? Ya siap-siap jika memang vonisnya sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kan kebenaran itu akan... Maksud Anda siap-siap menjadi tersangka begitu? Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya vonisnya nanti tiba-tiba memang yang dilaporkan ini divonis bersalah, ya jangan lari juga kan gitu loh. Jangan juga tidak bertanggung jawab juga ya, konsekuensi silakan dinikmati kan begitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini yang sudah membuat heboh Republik ini, yang menurut kita rakyat ini capek, Mas. Kita ini lagi fokus soal bagaimana membangun bangsa. Orang-orang ini bicara, bicara soal yang ini saja. Kadang balik ke kiri, balik ke kanan, itu aja poinnya. Ini tuduhan yang sangat kekanak-kanakan, sangat childish ya. Yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Seluruh masyarakat Indonesia malah tertawa melihat ini. Artinya apa? Boleh diperkenalkan namanya, Pak? Saya Mulyono. Angkatan tahun? Masuk kehutanan tahun 1980 di Fakultas Kehutanan UGM dengan nomor mahasiswa 1684. Berarti seangkatan dengan Pak Jokowi? Iya. Nah, kemudian yang ada kabar-kabar Pak Jokowi namanya Mulyono terus dikait-kaitkan dengan jenengan nggak, Pak? Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Berarti yang dibilang-bilang Mulyono itu sebenarnya orang lain terus dikait-kaitkan sama teman kuliahnya, Bapak pernah nggak itu, Pak? Dikaitkan? Ya saya nggak mau tahu itu, nggak pernah ada orang nanya ke situ. Pak kawan-kawan di kampung aja, Pak Mul itu Pak Jokowi kawan, iya kawan satu kampus, satu sekolah. Dulu satu kelas atau gimana, Pak? Gimana? Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau? Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan, tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa. Ada ekonomi manajemen atau apa, ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu, silvikultur kan nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada, Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Kesan-kesan apa, Pak? Dari Pak? Apa forum sama Pak Jokowi dulu, Pak, kebersamaan mungkin bisa diceritakan? Kalau sama dia sih biasa-biasa kan, dia selalu ingat kalau ketemu sebelum menjadi pejabat pun kalau ketemu sapa, Mas Mul. Saat jadi wali kota pun juga pernah ketemu Mas Mul, yuk kita kesini ya. Kalau Pak Mulyono aslinya mana, Pak? Saya aslinya dari Sukoharjo, Solo. Pak banyak bekerja dulu ya dari Sumatera ke Maluku, Sulawesi, Papua. Terakhir saya di Jambi dari tahun 93 sampai. Sudah pensiun sekarang, Pak?
Kan orang swasta, jadi tidak ada pensiun. Swastanya di bidang apa, Pak? Bidang kehutanan. Mebel juga, Pak? Tidak, saya di lapangan. Saya survei atau inventarisasi, survei areal. Pak, terkait polemik saat ini, Pak, Bapak kan katanya dugaannya ijazah palsu. Bapak seperti apa, Pak? Pak Jokowi. Kalau ijazah kan bukan urusan saya, ijazah urusan masing-masing ya. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Mirip nggak, Pak, sama Nah, saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi kan itu. Tapi Bapak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli ya, Pak? Ya? Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya, ijazahnya sama dikeluarkan oleh lulus biduan karena lebih nilainya lebih baik. Bapak nama lengkap Pak? Saya itu 7 huruf aja, MULYNJONO. Mulyono aja, Pak ya? Mulyono aja. Mulyono ya. Iya. Mulyono. Nah, terima kasih Pak Mulyono, sehat selalu, Pak. Kalau yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba satu. Sebentar bilang 85 dong, Bang. Katanya 85 di zamannya. 85. Ini tahu? ...81 kalau ini. Wow. 81, kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. Ini itu. 81. Gitu ya. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? 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 Sekarang saya punya hak sebagai advokat dan sekaligus penegak hukum. Saya ingin sekali ijazah asli Jokowi itu mana. Itu yang kita bahas, jangan lagi ke skripsi, itu penting, tapi tidak sekarang gitu. Yang sekarang itu, Rismon dengan hormat, bantu saya teliti mana ijazah SMA-nya itu. Apalagi SMA 6 yang dia klaim, itu kan baru lahir tahun 1986. Kok tahun 1980 udah ada SMA itu? Itu kan dulu namanya SMPP. Itu clear hasil penelitian Bambang Tri. Buka buku Bambang Tri itu. Undercover kedua. Ya. Jadi oleh karena itu, saya by data, saya by dokumen. Nah, ketika dilaporkan, ini Roy Suryo dan kawan-kawan sampai Egy Sujana ini kocar-kacir ya. Kaget karena loh nggak begini ceritanya harusnya gitu kan. Ya. Mereka itu nggak punya data, nggak punya bukti, nggak punya apa-apa. Nggak begini caranya. Kalau tahu begini nggak mungkin kita akan serang Pak Jokowi kan. Kayak Roy Suryo itu kayak orang lagi tenggelam. Dia nggak bisa berenang, akhirnya apa aja diambil, apa aja diraup. Supaya dia selamat supaya dia selamat gitu kan. Yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang ini adalah ilmu ngeyel. Ilmu ngeyel. Roy Suryo dan kawan-kawan ini itu kecelek ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh kecelek itu, Bang? Kena prank lah ya. Jadi ya kita harus lihat ya bahwa selama 10 tahun ya Pak Jokowi itu membiarkan orang-orang menghina, memfitnah, memaki dirinya ya. Sehingga orang-orang ya seperti Roy Suryo dan kawan-kawan berpikir kalau untuk bisa dapat panggung ya, kalau untuk bisa tampil, untuk bisa ada di media, cara yang paling aman, cara yang paling nyaman adalah dengan menghajar Jokowi. Ya. Kenapa? Karena yang lalu juga begitu. Orang ingin tampil, ingin terkenal, tapi tidak kena hukum. Ya. Jokowi. Ya, karena dia dianggapnya lemah mungkin. Karena Jokowi selama ini mereka sudah pelajari apapun dilakukan ke Jokowi ya untuk pribadinya itu dibiarkan. Tapi kalau di luar dari itu ya Pak Jokowi dengan beraninya hantam HTI, hantam FPI kan. Secara nyali Pak Jokowi ada, tapi kalau untuk pribadinya Pak Jokowi membiarkan. Ini sudah lama saya kritik juga Pak Jokowi soal ini kan. Karena saya bilang ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa. Kalau Pak Jokowi terus membiarkan, akan muncul nih ya pion-pion baru yang ingin jadi raja dengan memanfaatkan
nama Pak Jokowi. Secara digital forensik, akun Fufufafa itu ditengarai memang adalah dia yang tidak bisa kita sebut namanya. Seperti film Harry Potter. Udah lah, sebenarnya sudah bisa ya. Sudah bisa. Dikaitkan dengan siapa itu? Iya, dikaitkan dengan Wapres. Ngabalin, kalau Anda memang benar bisa membuktikan, sumpah di bawah Quran. Gak berani melintir lah, mutar ya, ini buat ngabalin, buat Sylvester dan buat semua para pemuja Jokowi ya. Kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Ini kong kali kong nih namanya. Imbauan dari Ibu Megawati. Nah ini loh. Yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar.